Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ikhwan wa akhwati fillah, kaifa halukunna wa kaifa halukum? Mudah-mudahan antum semua berada dalam keadaan sehat, jiwa dan raganya agar bisa menerima pelajaran hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, Ustazah di sini ingin menerangkan mengenai pembelajaran kita di bab 1, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya sambil antum melihat video Ustazah, silahkan antum buka modul yang sudah Ustazah berikan ya. Bisa dilihat modul antum sambil Ustazah dengar, Ustazah jelaskan. Nah, sebelumnya Ustazah sedikit menjelaskan tentang pengantar dalam modul ini ya. Sebagai pengantar modul ini, di sini ada target atau bukan target, tapi ini semacam falsafah. Yang pertama kali falsafah sekolah kita ya, falsafah sekolah kita inginkan antum menjadi anak yang rabbani, menjadi anak yang amanah dan yang beradab. Dan kemudian juga kita ada target yang ingin dicapai ketika antum nanti selesai dari sini, yaitu ada 9 target lulusan ya, ada 9 target lulusan. Yang pertama adalah berakidah yang sahih. Nah, kebetulan pada bab yang pertama ini kita akan membahas mengenai akidah yang sahih tadi itu ya, yaitu mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Boleh sambil dibuka modul antum ya. Nah, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita akan lihat dari segi pengertiannya ya, apa sih itu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Oke, garis temunya dulu kita lihat di sini bahwa iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala itu merupakan rukun iman ya, rukun iman. Berapa rukun iman kita semua? Ya, rukun iman kita ada 6. Salah satunya kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya rukun iman, rukun berarti merupakan sebuah bangunan yang harus ada ketika kita hendak membangun sebuah bangunan ya. Nah, rukun. Jadi salah satu dalam iman tadi adalah kita harus beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita kupas lebih lanjutnya, iman itu apa sebenarnya? Nah, iman kalau kita buka kamus bahasa Arab, kita akan lihat pengertiannya adalah al-yakin. Ya, al-yakin. Yakin itu artinya percaya. Jadi kita harus percaya ya, percaya itu pada bahasanya. Adapun ungkapannya secara lebih luas lagi, lebih terperinci lagi, dan ini lebih penting lagi sebenarnya dibanding hanya sebagai percaya ya. Percayanya dalam bentuk seperti apa? Nah, al-iman hiya tasdiq bil qalbi. Tasdiq bil qalbi. Artinya kita membenarkan dalam hati kita. Kita benarkan dalam hati kita apa itu? Nah, tentang sesuatu yang kita imani nantinya. Nah, ini kita iman dulu. Kita benarkan dengan hati ya, kita benarkan dalam hati. Kita yakini kebenarannya dalam hati kita. Kemudian kita ucapkan dengan lisan, dan kita praktekkan dengan gerakan ya. Wa amalu bil jawarih, tasdiqu bil qalbi wa qauli bil lisan wa amali bil jawarih. Nah, itulah ada definisi dari iman secara istilahnya ya, secara epistemologinya. Nah, lanjut, setelah kita mengetahui apa itu iman, kita lihat lagi apa itu kitab. Ya, ada 2
kata kunci dalam bab ini yaitu adalah iman dan kitab ya. Al-iman wal kitab. Iman kita udah tahu, dipercaya, yaitu percaya dalam bentuk membenarkan dalam hati dan diucapkan dengan lisan, kemudian dipraktekkan dengan pergerakan, dengan gerakan kita, dengan tubuh kita. Nah, sedangkan kitab, Alkitab itu kalau kita buka artinya secara bahasa, ya ini kalau kita buka kamus ya, kalau kita buka kamus arti kitab itu artinya buku. Nah, ataupun surat kiriman kitab ya. Itu bisa dinamakan suhuf kalau di dalam bahasa Arabnya. Kitab itu artinya buku ataupun surat kiriman. Nah, adapun secara istilahnya kalau kita lihat artinya, kitab itu adalah wahyu Allah kepada para nabinya yang disampaikan melalui malaikat Jibril dan menjadi pedoman hidup bagi umat manusia untuk segala sumber hukum ya, segala sumber hukum. Kita lihat di sini poinnya Ustazah buat di sini adalah wahyu Allah. Ya, iman itu merupakan wahyu Allah. Kita berarti kalau kita kaitkan dengan kata-kata iman tadi, berarti pertama kita harus percaya bahwa kitab itu adalah wahyu Allah. Nah, wahyu Allah yang gimana? Wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi ataupun rasulnya. Ini saling terkait ya. Kita harus percaya dengan kitab itu bahwa dia merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya, kemudian dijadikan pedoman hidup manusia. Nah, wahyu yang diturunkan Allah kepada nabinya tadi sebagai pedoman hidup untuk umatnya nabi tersebut. Nah, siapa umatnya? Ya kita manusia ya, manusia. Untuk apa? Ya, untuk ini adalah poin pentingnya di akhir itu tujuannya adalah agar kita mendapatkan hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Yang namanya pedoman hidup pastinya itu adalah pedoman hidup kita dalam bersosialisasi dalam kehidupan kita bermasyarakat sehari-harinya maupun nantinya hubungan kita dengan Allah. Jadi ada dua hubungan di sini ya, hubungan vertikal yaitu hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hubungan horizontalnya hubungan kita kepada manusia ya. Ini yang ingin kita capai untuk menjadi mendapatkan kehidupan bahagia dunia dan akhiratnya. Nah, berarti bisa kita gabungkan ya makna keduanya al-iman dan al-kitab. Berarti kita percaya bahwa wahyu Allah, kitab itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada nabinya ataupun rasulnya untuk dijadikan sebagai pedoman hidup manusia atau pedoman hidup umatnya agar tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya kita lihat apa landasan kita untuk meyakini bahwa kitab itu benar harus diimani. Nah, ini pertama Ustazah berikan dalil naklinya. Apa itu dalil nakli? Dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis atau ijma atau kias ataupun asar. Nah, ini nanti antum akan pelajari lebih lanjut. Boleh kalau antum sudah mulai penasaran apa itu ijma, kias dan asar, boleh antum searching atau baca buku dulu ya. Nah, sekarang Ustazah hanya menjelaskan singkat itu dulu. Apa itu dalil nakli? Yaitu dalil yang berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, kias maupun asar. Nah, ini salah satunya itu berarti dalil nakli. Nah, kita lihat dulu di Al-Quran. Di Al-Quran sebenarnya banyak ya ayat-ayat yang menerangkan bahwa kita harus beriman kepada kitab Allah. Nah, ini adalah salah satu atau dua di sini adalah dua di antaranya. Yaitu yang pertama surat Al-Quran surat An-Nisa ayat 136, yaitu yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu billah. Nah, ini ada kata-kata amanu ya, amanu di sini berarti perintah. Ini adalah amar, bentuk amar, perintah. Alladzina amanu aminu billah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Perintah beriman kepada Allah, rasulnya, wal kitabi, dan kitabnya. Ini poin pentingnya kitab ya. Kitab ini yang menjadi materi kita hari ini ya. Alladzi,
Kitab yang mana? Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, kitab yang telah diturunkan kepada rasulnya Allah tadi, utusan Allah tadi. Dan kitab yang diturunkan sebelum rasulnya. Wal kitabil ladzi anzala min qabl. Artinya dan kitab yang telah diturunkan dari sebelumnya. Nah, kita beriman kepada kitab yang diturunkan kepada rasul kita sekarang. Nah, tetapi kita juga harus beriman kepada kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu kitab-kitab sebelumnya. Kitab apa itu? Nanti kita pelajari lagi, yaitu di video berikutnya ya. Kemudian wa may yakfur billahi, barang siapa yang kufur, yang kafir kepada Allah, artinya mengingkari Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, faqad dhalla dhalalan ba'idah, maka sungguh dia berada dalam kesesatan yang nyata ya. Ini bukan hanya sebagai dalil bahwa kita harus beriman kepada kitab Allah, tetapi kita juga harus beriman kepada yang rukun 6 tadi ya. Inilah dalilnya kenapa kita harus berada pada rukun 6, wajib menghafal rukun 6 ini, yaitu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Nah, ini untuk hari ini baru 5 ya. Satu lagi nanti untuk qadar baik dan qadar buruk itu nanti lain lagi dalilnya. Dan itu akan dipelajari insyaallah di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian ayat yang kedua juga sama, menyatakan tentang kita harus beriman kepada Allah, yaitu ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nas ummatan wahidah fab'atsallahu nabiyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas. Ini tentang pernyataan bahwa kitab itu diturunkan sebagai pedoman ya, pedoman manusia. Mana itu kata-katanya? Nih, wa anzala ma'ahumul kitab, dan diturunkan kepada mereka itu kitab bil haqqi, dengan kebenaran, liyahkuma bainan nas, untuk menghukum di antara manusia, untuk menjadikan sumber hukum, dijadikan sumber hukum bagi manusia. Artinya kan pedoman hidup ya. Fi makhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Nah, dan sebagai sumber hukum manusia pada apa-apa yang mereka berbeda. Ikhtilaf itu berbeda pada apa-apa yang mereka itu berbeda pendapat, ataupun yang mereka itu berbeda pendapat sesama mereka. Nah, illalladzina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Nah, kecuali mereka yang telah diturunkan kitab sebelumnya, tetapi mereka itu mendustakannya. Fahadallahu alladzina amanu limakhtalafu fih. Nah, karena maka Allah menjadikan kitab itu sebagai petunjuk orang-orang yang beriman pada apa-apa yang mereka berselisih tentangnya, dengan sebuah kebenaran dan dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi man yasya'u ila siratal mustaqim. Allah adalah akan selalu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Nah, ini adalah arti ya, ataupun tafsir secara singkat dari dua ayat tadi yang menyatakan bahwa kita harus beriman kepada Allah, adalah dua ayat ini diantaranya. Kemudian juga ada dalilnya dari hadis Nabi ya, yaitu ini sebenarnya adalah hadisnya panjang. Ini hanya penggalan dari hadis bab kedua, hadis kedua dari Matan Arba'in. Sebenarnya ini Matan Arba'in ya. Kalau antum bisa buka kitab Arba'in, ini panjang hadisnya. Ini saya potong, saya ambil bagian yang pernyataan mewajibkan kita untuk beriman kepada kitab Allah. Yaitu kalau ini hadisnya dari Umar bin Khattab, ketika malaikat Jibril, bukan malaikat, dia di sini dia sebenarnya malaikat Jibril, tapi sebelumnya dia adalah lelaki yang memakai pakaian putih, dan berambut hitam kelam ya. Nah, dia ketika itu bertanya kepada Nabi ya, ketika mereka dialog antara malaikat Jibril dan Nabi. Nah, jadi di antara wahyu itu turun adalah dengan dialog, bukan hanya dengan semacam khutbah, pidato atau surat. Bukan seperti itu ya. Jadi ada juga berupa dialog. Nah, dialog antara Nabi dan malaikat Jibril.
Malaikat Jibril berkata, qala, berkata dia, fa akhbirni anil iman. Nah, jelaskan kepadaku tentang iman ya Muhammad, katanya seperti itu kepada Nabi. Nah, Nabi menjawab, nah inilah dia menjadi sebuah wahyu ya. Beriman itu adalah apa sih itu iman? Iman itu adalah antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini lengkap nih rukun 6. Yaitu beriman, yang dikatakan beriman adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada buku-buku atau kitab-kitabnya Allah, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadar baiknya dan qadar buruknya. Ini lengkapnya ya, dalil rukun iman yang 6. Nah, kalau misalkan ditanya salah satu dari rukun yang satu ini, itu bisa dijadikan untuk sebagai dalilnya. Kalau misalkan ditanya dalil beriman kepada Rasul, ini juga bisa dijadikan landasan. Baik, cukup untuk dalil naklinya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita tadi Ustazah terangkan tentang dalil nakli beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ada 2 surat tadi ya, surat An-Nisa ayat 136 dan Al-Baqarah ayat 213. Nah, Ustazah ingin antum benar-benar menghafal dalilnya, dalil naklinya. Oke, untuk ayatnya Ustazah izinkan antum untuk memilih salah satunya. Oke, Ustazah ambil yang paling rendah, yang paling sedikit, yaitu surat An-Nisa ayat 136 ya, An-Nisa ayat 136. Dan hadisnya ya, hadisnya ini saya lupa buat di sini. Ini nanti antum hafal ayat dan hadis yang tadi, hadisnya 1, ayatnya 1, dalil kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Antum setorkan kepada orang tua ataupun wali antum yang di sana yang ada, ya orang tua atau wali, itu adik kakak, adik, abang yang sudah bisa mendengarkan hafalan antum boleh. Nanti kemudian antum buat surat pernyataan dengan formatnya seperti yang terlampir di depan layar antum ya. Boleh ditulis tangan, boleh juga diketik. Nanti antum silahkan buat pernyataan bahwa Bismillah, saya yang bertanda tangan di bawah ini nama telah menyelesaikan hafalan Al-Quran surat An-Nisa dan hadisnya ditambahin ya, dan telah distorkan kepada siapa, abang, mungkin ayah, boleh, dengan baik dan lancar. Minta tanda tangannya, kemudian fotokan dengan Ustazah surat pernyataan antum ini, kirimkan ke grup. Kapan? Ini paling lambatnya minggu depan. Kita samakan aja semua dikumpulkan minggu depan ya. Minggu depan semua dikumpulkan. Nah, kemudian untuk hari ini Ustazah ingin antum merangkum, mencatat apa yang perlu ya, poin-poin yang penting dalam pelajaran kita hari ini, kemudian kirimkan ke Ustazah melalui Telegram dengan Japri ya, jaringan pribadi. Oke, tapi sekian bisa Ustazah sampaikan. Kita lanjutkan nanti di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.